Halo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.2 beta 3 yang baru aja dirilis kemarin malam lebih tepatnya sama Apple ke seluruh pengguna iPhone yang menggunakan versi beta. Kira-kira ada tambahan fitur apa aja sih yang ada pada iOS 17.2 beta 3 ini? Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, tepatnya kemarin malam Apple resmi merilis iOS 17.2 beta 3. Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 17.2 beta 3, watchOS 10.2 beta 3, tvOS 17.2 beta 3, HomePodOS 17.2 beta 3, macOS 14.2 beta 3, dan visionOS 6. Jadi itu adalah jajaran operating system yang dirilis sama Apple secara versi beta. Kalau lu masih bingung, Bang, apa sih artinya versi beta? Versi beta itu adalah tahapan uji coba, dan memang nggak semua user akan bisa mengakses atau dapat updatean ini. Hanya beberapa user aja yang sudah mendaftarkan Apple ID-nya untuk menginstal iOS beta atau versi beta ini gitu ya. Intinya ini versi uji coba. Jadi kalau memang belum ada di iPhone kalian ya memang karena masih beta, belum resmi ke publik ke semua user gitu. Oke, pertama-tama terkait build number yang ada pada iOS 17.2 beta 3 ini. Kalau kita cek ke setting di sini, kita ke general, lalu kita pilih about. Setelah itu kita pilih iOS version. Ya, ini adalah build number yang ada pada iOS 17.2 beta 3 ya. Di sini gue menggunakan iPhone 15 base model dan kalian bisa lihat ini build numbernya, angkanya. Lalu untuk modem firmware-nya kalian bisa lihat di sini, ini modem firmware-nya di 1.22.05. Oke. Akhirnya kita tuh sampai juga ya di tahap beta 3 karena di video sebelumnya itu menggunakan tahap beta 2. Jadi selalu berkembang atau akan nanti di beta 4 akan ada, entah ya. Tapi intinya di sini kita akan langsung jelasin. Fitur yang pertama adalah fitur wallpaper atau live wallpaper yang ada pada collection. Jadi kalau kita tambahkan wallpaper di sini seperti ini. Nah, di bagian collection di bawah ya yang ini adanya wallpaper seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini akhirnya live ya, alias seperti live wallpaper, kalian bisa lihat tuh, dan bisa diganti warnanya tuh. Oke, matching nih warna kuning nih. Tapi untuk pilihan ini bisa kalian sesuaikan sesuai kesukaan teman-teman semua ya. Kalau kalian mau multicolor bebas aja sih. Dan di sini tentunya ada pilihan antara light atau dark. Oke, lanjut di bagian settingan adanya settingan keyboard terkait predictive atau prediction. Kita ke bagian setting, lalu kita ke general dan kita pilih keyboard di sini. Nah, di sini di bagian sininya adanya show prediction inline ya. Jadi ada predictive text, ada show prediction inline. Oke, masih pada bagian settingan, pada bagian Apple Music settingan juga ditambahkan settingan atau option untuk pilihan favorite song. Nah, di sini nih di bagian musik. Nah, ini ada add favorite song tuh. Lalu Apple Music juga adanya splash screen seperti ini ya. Welcome to Apple Music. Kalian tinggal continue dan selesai. Oke. Lalu pada bagian Safari juga ada nih Safari terkait history. Jadi kayak gini nih, misalkan internet gua lemot nih, sorry cuy. Pada saat kayak gini kita pilih yang menu buku ini nih. Nah, di sini ada history ya. Kalian bisa clear. Nah, ini adanya today and yesterday. Di saat kalian ingin clear history Safari. Lalu pada bagian settingan FaceTime juga ada konfigurasi untuk kontak name dan foto intinya ya. Jadi di aplikasi FaceTime yang ini adanya settingan share name and foto, kalian bisa atur nih mau pilih kontak only atau always ask. Gue biasanya sih kontak only gitu sih. Oke. Lalu adanya improvement juga pada bagian jurnal ya, adanya splash screen nih seperti ini, welcome to journal. Kita continue aja. Adanya improvement di aplikasi jurnal. Entah improvementnya di bagian mana, tapi intinya gue udah coba-cobain tapi lebih better sih daripada beta 2 kemarin. Sisanya lebih kayak perbaikan di beberapa aspek ya. Terutama di sini gue menggunakan iPhone 15 base model, jadi pastinya ada perbaikan. Kalau kita cek ke release notes yang ada pada iOS 17.2 beta 3 ini, ya ini dia release notes yang ada pada 17.2 beta 3. Overview, perbaikan di AirDrop, Apple Music, AF-Kit ya, kamera, message contact key verification, dan lain sebagainya tuh ya. Adanya improvement dan perbaikan juga pada aplikasi jurnal, terlihat jelas ya. Dan message juga ada, personal hotspot juga ada ya. Intinya cukup banyak tambahan perbaikan yang ada pada iOS 17.2 beta 3 ini. Karena masih
cukup jauh nih. Biasanya sih harusnya ada beta 4 dulu, baru versi RC-nya gitu. Overall 17.2 beta 3 ini untuk performance sih aman-aman aja ya. Tapi mungkin gua nggak terbiasa dengan 60 Hz karena terbiasa 120 Hz. Jadi gua ngerasa seperti nge-lag, padahal tuh nggak nge-lag sih. Ya karena mungkin ini masih 60 Hz refresh rate. Terkesan kayak patah-patah gitu loh. Smooth sih smooth, cuman kayak apa karena mungkin guanya udah terbiasa 120 Hz. Mungkin ya. Tapi kalau ngomongin performance kayaknya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian ya. Di sini akan gua benchmark, gua akan menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat di sini iPhone 15 iOS 17.2, memorinya 5,54 GB dan kita langsung aja CPU benchmark lalu run CPU benchmarknya. Oke, lagi proses benchmark, kita tungguin aja ya. Oke, udah selesai nih benchmarknya. Untuk single score yang ada pada iPhone 15 di iOS 17.2 beta 3 di 2594 single score dan multicore-nya di 6534. Wow, cukup besar banget ya iPhone 15 ya skornya. Tapi karena ini masih iOS beta, gue pribadi nggak terlalu ekspektasi banyak. iOS beta tuh selalu ada aja deh pokoknya. Kita harus siap resiko kalau menggunakan beta. Dan itu sama dengan baterai juga ya. Di sini kalau kita cek baterainya iOS 17.2 beta 3 54% dan memang ini nggak terlalu digunakan banget. Tapi sekali lagi karena ini iOS beta, gue nggak berani expect banyak. Tapi kalau kita cek di sini activity baterainya aman-aman aja ya. Kalau untuk baterai, tapi memang karena jarang digunain juga. Dan kalau kita cek ke baterai health masih aman, masih di 100% karena mungkin masih baru juga. Jadi ya udahlah ya. Untuk baterai dan performance di iOS beta 3 atau 17.2 beta 3 ini harusnya baik-baik aja buat teman-teman yang menggunakan iOS beta. Ya karena dari awal gue membahas konten beta ini atau segmen iOS beta, gue sering banget ngingetin jangan terlalu ekspektasi banyak kalau lu menggunakan iOS beta, karena kalau kita terlalu ekspektasi tinggi biasanya hasilnya nggak sesuai, jadi kecewa. Jadi ya iOS beta tuh iOS uji coba, harus siap segala resikonya begitu. Oke, itu tadi tambahan fitur yang ada pada iOS 17.2 beta 3 dan beberapa perbaikannya. Mungkin segitu aja video gua kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.